Halo, apa kabar? Kalau kamu lagi ngerasa lelah, kalau jiwa kamu rasanya berat banget di tengah semua kesibukan ini, mungkin obrolan kita kali ini pas banget buat kamu. Saya udah siapin 10 kutipan yang semoga bisa jadi kayak cahaya kecil gitu buat nguatin dan nenangin hati. Yuk, kita mulai dari pertanyaan ini. Jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu sampai di satu titik di mana rasanya energi tuh udah habis total dan beban hidup rasanya berat banget? Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Perasaan ini manusiawi banget dan ayo kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke babak pertama, mengakui perjuangan. Tahu nggak, langkah pertama menuju penyembuhan itu bukan pura-pura kuat, tapi justru mengakui dan menerima kalau, ya, kita memang lagi nggak baik-baik aja. Dan itu nggak apa-apa. Nah, kutipan pertama ini langsung mengubah cara kita mandang rasa lelah. Sering banget kan kita mikir kalau capek itu artinya kita kalah, kita gagal. Padahal sama sekali bukan. Justru rasa lelah itu ibarat lencana kehormatan. Jadi bukti nyata betapa kerasnya kamu udah berjuang selama ini. Jadi intinya tuh ini, perjuangan kamu itu nyata dan rasa lelah kamu itu valid, sah. Jangan pernah merasa bersalah karenanya. Coba deh, kasih izin ke diri sendiri untuk merasakan dan mengakui semua itu. Ini buat momen-momen di mana dunia rasanya sunyi banget dan kamu ngerasa sendirian. Coba deh, hening sejenak. Dengerin detak jantungmu sendiri. Itu bukti kehidupan yang terus jalan. Pengingat yang lembut banget kalau bahkan dalam senyap pun ada kekuatan yang lebih besar yang lagi bekerja untukmu. Sekarang kita lanjut ke babak kedua, proses penyembuhan. Nah, setelah kita berani mengakui perjuangan kita, di fase inilah kita mulai belajar mengubah rasa sakit jadi kekuatan. Prosesnya mungkin gak instan, tapi pasti bisa. Wah, ini idenya indah banget ya. Air mata itu ternyata bukan tanda kelemahan, tapi proses menyiram diri. Kayak tanah kering yang butuh hujan buat numbuhin benih, jiwa kita tuh kadang butuh air mata buat menumbuhkan kekuatan yang baru untuk esok hari. Saya suka banget sama metafora ini. Kita kan sering takut ya kelihatan retak atau nggak sempurna. Padahal justru lewat celah-celah itulah cahaya harapan, pemahaman, dan penyembuhan bisa masuk. Jadi keretakan kita itu ternyata bisa jadi pintu masuk buat terang. Ini nih pemahaman yang krusial banget. Istirahat itu bukan tanda menyerah, tapi sebuah strategi. Strateginya simpel. Pertama, berhenti sebentar, kasih napas buat diri sendiri. Kedua, sadari kalau jeda ini tujuannya bukan buat nyerah, tapi buat isi ulang energi. Dan yang paling penting, pakai waktu istirahat itu untuk mengingat kembali apa sih sumber kekuatan sejati kamu. Waktu kita lagi di titik terendah, kita tuh sering kali nggak butuh solusi yang sempurna atau jawaban atas semua masalah. Yang kita butuhin sebenarnya cuma hal kecil, secercah harapan. Satu aja alasan kecil buat terus melangkah satu hari lagi. Percaya deh, itu aja udah cukup banget. Dan akhirnya kita sampai di bagian ketiga, menemukan harapan yang diperbarui. Dari sini kita akan mulai coba lihat lagi cahaya di ujung terowongan, sekecil apapun itu. Ini gambaran yang kuat banget loh. Coba deh pikirin, setiap hari matahari itu kan tenggelam, seolah-olah kalah sama malam. Tapi itu cuma sementara. Dia tenggelam buat istirahat, lalu terbit lagi besok pagi dengan cahaya yang lebih kuat. Seharusnya kita juga bisa seperti itu. Ini adalah janji yang harus kita pegang erat-erat. Seberat apapun badai yang lagi kamu hadapi, ingat sifat alaminya badai. Dia pasti akan berlalu. Kegelapan ini nggak permanen. Ini cuma sebuah fase, bukan tujuan akhirmu. Nah, kutipan ini ngomongin soal kekuatan dari dalam. Tantangan hidup itu ibarat angin kencang yang goyangin kita. Tapi kalau kita punya akar yang dalam, entah itu keyakinan, nilai-nilai hidup, atau cinta, kita nggak akan tercabut. Mungkin kita akan bergoyang, tapi kita nggak akan tumbang. Dan yang ini pesan buat kita untuk terus bertahan. Tepat di saat kamu merasa udah nggak sanggup lagi, biasanya disitulah harapan itu tersembunyi. Mungkin cuma ruang kecil, tapi dia ada di sana. Jadi teruslah mencari, jangan berhenti satu langkah pun sebelum kamu menemukannya. Sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Setelah merenungkan semua ini, kira-kira dari celah mana kamu akan membiarkan cahaya masuk hari ini? Mungkin lewat doa, mungkin lewat isak tangis yang akhirnya dilepaskan, atau sesederhana istirahat sejenak. Apapun itu, pilih satu celah dan biarkan cahaya memulai proses penyembuhannya. Semoga harimu jadi lebih ringan ya. Terima kasih sudah mendengarkan.